dengan dosa. Bapak Ibu yang saya hormati Pak Ridwan Bapak Wajib SDM, Pak Hasim, Wakil Tuti dan yang hormati Pak Basori, Wajib PS, dan insya Allah tidak lama lagi Pak Brikas mungkin akan sampai. Yang juga saya hormati Bu Polsek dan seluruh staf baik PNS maupun non PNS. Syukur alhamdulillah layak dan seharusnya kita selalu ungkapkan dan kita rasakan rasa syukur kita kepada Allah atas segala apapun yang kita terima, baik itu yang terlihat dan terasa manis maupun yang terlihat terasa pahit, karena hakikatnya semuanya dari Allah dan itu layak untuk kita syukuri. Karena di balik yang pahit sekalipun insya Allah ada yang manis, katanya sih begitu. Sekali lagi syukur alhamdulillah, dan juga mari kita selalu bersalawat, kita aturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dengan adanya beliau hari ini kita bisa insya Allah rencananya kita akan makan bareng. Tanpa beliau insya Allah hari ini tidak akan ada. Bahkan kemarin liburan di hari Rabu, Kamis, Jumat itu insya Allah tidak ada. Jadi makanya mari terus dan selalu bersalawat memohonkan kebaikan beliau dan pengikutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini agendanya adalah halal bihalal. Saya tidak bisa menjabarkan karena Pak Basori yang nanti akan menjabarkan. Makanya sama ke kiai kan gitu makanya. Kalau kiai kan sudah berjenggot, berkumis putih dan bersorban. Kalau Pak Basri masih pakai sama ke kiai. Mas Latif ini pakai juga sama ke kiai. Mas Masito juga sama, pakai juga. Karena sering dipanggil ke dalam. Dalam, kan dekat di itu Kiai Zaini, pakai juga. Nasi dulu ini nggak jadi pakai. Jadi pada bulan Ramadan kemarin urusan kita sudah tuntas dengan pangeran, karena tuntas dalam artian selama Ramadan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah sudah tuntas, puasa tuntas bagi yang tuntas, ada plus-plusnya juga, sholatnya juga plus, baca Qurannya plus, lain-lainnya di plus. Yang biasanya tak ada pernah sholat menjadi ikut-ikut pernah, itu kan ada plus-plus. Yang biasanya kalau anaknya minta dibelikan marah menjadi tidak marah karena ingat saya puasa. Jadi ada hal-hal plus-plus yang urusannya dengan Allah. Nah, hari raya kenapa kok di Indonesia selalu buntutnya itu mesti mohon maaf lahir dan batin. Intinya itu hablum minannasnya. Intinya agar hubungan dengan Allah tuntas, hubungan dengan manusia juga tidak ada kendala. Harapannya begitu. Jadi sekali lagi atas nama pribadi, keluarga dan juga kalau pimpinan nanti menyampaikan sendiri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak mungkin saya tidak bersalah. Utamanya yang disengaja saya mohon maaf, apalagi juga termasuk di dalamnya yang tidak disengaja. Mungkin begitu dulu dari saya karena nanti insya Allah Pak Irfan akan menyampaikan banyak hal, Pak Hasim juga, dan yang paling banyak nanti Pak Basori karena disertai dengan tausiah hakikatnya halal bihalal itu apa. Dari saya sekali lagi saya mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan dan juga
Oh ya, ini saya minta sesuatu ke Mbak Utami, semoga dikabulkan. Saya ingin minta tolong dan sedikit memerintahkan untuk minggu ini teman-teman kalau bisa dikasih kesempatan untuk top. Jadi mungkin ada saudara-saudara teman-teman staf ini yang belum sempat dikunjungi, kalau bisa ada kelonggaran minimal pada zuhur itu gantian untuk top. Ya minimal dalam satu fungsi itu ada orang yang stay di sini, yang lainnya bisa top ke saudara-saudara. Nah itu minta tolong biar pokoknya minggu ini lah. Kalau untuk minggu depan ya full seperti sedia kala. Itu permintaan Mbak Utami. Kalau dikabulkan terima kasih, kalau nggak dikabulkan harus dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Ridwan. Koordinator pelanggaran Pak Asim, koordinator kita Pak Rasori, dan juga tidak lupa Bu Rosen dan teman-teman staf PNS maupun non PNS dan juga teman-teman pendukung. Syukur alhamdulillah pada siang hari kita berkumpul dalam suasana yang masih sangat kental dengan suasana Idul Fitri, maka tidak terlalu berlebihan manakala untuk kedua kalinya, karena kita masih di suasana lebaran, saya secara pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Pastilah kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi itu di situ ada kekurangan-kekurangan, juga ada sifatnya yang lupa dan lain sebagainya. Nah ini di momen lebaran ini izinkan saya secara pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya baik kepada pimpinan, Bu Kosek maupun teman-teman yang lain. Dan juga masih dalam suasana lebaran ini, semoga suasana yang seperti ini yang gitu ya, yang kemudian disimbolkan dengan baju kita yang putih-putih dengan keakraban, dan kalau perlu ya kalau bisa Bu Kosek kalau pertemuan itu ya minimal ada seperti yang di depannya Mas Wasil dan kawan-kawan lah kira-kira ada betul karena yang di depannya Mas Wasil itu kadang-kala menambah kental, menambah cair suasana. Saya tak cair komponennya dengan Wasil. Cair. Oke. Nah semoga suasana seperti ini tidak hanya kemudian kita rasakan selama di bulan Ramadan maupun pasca Ramadan, tapi juga di hari-hari selanjutnya. Kalaupun ada kekurangan, ada kesalahan, ya sebenarnya saya tidak mau menunggu Idul Fitri tahun depan atau tahun yang akan datang. Ya. Kalau bisa ya ketika ada kesalahan-kesalahan, ya semoga kita masih bisa saling memaafkan. Jadi saling memaafkan pada kekurangan, karena pasti sifatnya manusia itu ya ada salah dan juga pasti ada lupa. Dan momen Ramadan dan Idul Fitri ini, saya pikir ini adalah nikmat yang kemudian wajib kita syukuri selain dari nikmat iman yang paling besar bagi kita. Kenapa? Karena Ramadan dan Idul Fitri ini begitu ya, itu
difasilitasi oleh Yang Maha Kuasa kepada kita untuk kemudian melunturkan segala dosa kita selama setahun, baik itu dosa kepada Allah maupun kepada sesama. Dan kemudian ini difasilitasi oleh Allah. Makanya ini saya yakin dan saya pikir merupakan nikmat kedua terbesar setelah nikmat iman. Karena kita difasilitasi untuk kemudian meraih pahala sebanyak-banyaknya dan meraih ampunan seluas-luasnya. Kita difasilitasi. Dan nikmat ini, puasa Ramadan dan Idul Fitri ini khusus hanya bisa dinikmati oleh Bani Adam, oleh manusia. Umat-umat makhluk-makhluk yang lain tidak ada yang diberikan nikmat ini. Makanya tidak perlu berlebihan manakala saya sampaikan nikmat ini merupakan nikmat terbesar kedua setelah nikmat iman. Maka karena Ramadan dan Idul Fitri ini merupakan bagian dari nikmat yang besar, tentunya perlu kita syukuri dan perlu kita pahami, gitu ya. Tidak hanya sekedar kemudian Ramadan dan Idul Fitri ini hanya dilaksanakan sebagai ritual ibadah tahunan, gitu ya. Tahun lalu begitu, nah tahun sekarang begini, ya. Tahun depan pun juga akan sama. Nah, tidak begitu ya. Semoga kemudian dengan diberikan kesempatan kita masih bertemu dengan Ramadan kemarin, gitu ya, ini kita betul-betul bisa memanfaatkan dan bisa mengambil seluruh hikmah dan isi maupun tujuan daripada kemudian Allah memberikan nikmat Ramadan itu. Kalau membaca artikel memang baik dari kesehatan maupun artikel-artikel keagamaan sangat banyak kemudian manfaat-manfaat yang bisa kita terima ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Selain bagus untuk kesehatan, gitu ya, bagus untuk spiritualitas kita maupun bagus juga untuk hubungan sosial kita dengan alam sekitar, begitu ya. Nah, ini merupakan bagian dari hikmah kita diberikan kesempatan mengarungi bulan Ramadan. Dan harapannya kita bersama, dan saya yakin ini bagian dari doa-doa kita juga, begitu ya. Semoga kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun depan, dan kita diberikan kesempatan untuk betul-betul merayakan dan kemudian melaksanakan apa yang kemudian menjadi isi dan maksud daripada bulan Ramadan itu sendiri. Jadi tidak sekedar hanya ritual tahunan saja. Kalau puasa, saya yakin teman-teman puasa, gitu ya. Sebagian ya. Karena datang bulan. Ya. Kalau yang cowok saya yakin semuanya berpuasa. Datang hari. Ada yang datang hari. Kecuali yang berhalangan. Makanya saya yakin teman-teman itu yang cowok-cowok ya, tidak mau kemudian diklasifikasikan tidak masuk dalam yang dipanggil oleh Allah, begitu dalam Al-Quran itu sebagai orang yang mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Di Al-Quran itu disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, gitu. Jadi yang dipanggil untuk melaksanakan puasa itu hanya orang-orang yang beriman. Dan saya yakin ya cowok-cowok maupun yang cewek tidak berhalangan itu, insya Allah semuanya beriman, dan saya yakin itu semua mengikuti panggilan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saya kira begitu ya. Meskipun katanya Pak Asih ada yang kemudian masih diragukan puasanya, gitu ya. Karena kalau ke kantor itu seger begitu ya. Ya. Masih Wan. Datang dari jembur itu mau seger gitu. Saya sudah
sudah curiga gitu. Tapi insya Allah masih orang-orang yang beriman. Kita hanya merasakan. Ya, semoga lah kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah sehingga kemudian dari sekian ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu bisa kemudian mempertebal keimanan kita, bisa memperteguh keyakinan kita terhadap kebenaran Islam, dan kemudian bisa mempertemukan kita di jannahnya di hari kiamat kelak. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, tidak perlu panjang lebar karena masih ada mau idul hasanah dari Kiai Basyori Karena itu lagi yang kesana hanya Pak Hasan. Oh, yang punya sana cuma Pak Basyori. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rasul, Pak Rasul Pengawasan, yang saya hormati Mas Ridwan, Pak SDM, yang saya hormati Pak Presiden Korpus Sengketa, yang saya hormati kepala kesehatan, terutama dan teman-teman staf keseluruhan yang sudah hadir pada tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang hormati, alhamdulillah kita semua di bidang kesehatan dan bisa berkumpul dan bisa bersilaturahmi pada siang pada hari ini dalam rangka hari halal. Kita sudah melaksanakan suatu hal yang itu sudah dibagikan oleh agama kita, sehingga kita satu bulan penuh mungkin ada yang full, mungkin ada yang tidak, yang mana melakukan suatu kewajiban dalam rangka puasa Ramadan, puasa dalam keseluruhan mungkin, atau ada yang setengah-setengah karena mungkin kita belum mampu secara kafah berpuasa di bulan Ramadan ini, mungkin bisa dipulih suatu saat nanti. Bulan Ramadan ini adalah bagian yang mungkin bagaimana melepaskan sebuah kesalahan di Idul Fitri. Mungkin ada kesalahan, alhamdulillah saya wakil saya Edi Fadil, mohon maaf kepada semuanya, pimpinan dan seluruh staf Bawaslu Indonesia. Kalau secara ternyata mungkin sudah diwakili oleh Pak Ketua, mohon maaf kepada teman-teman staf, dan saya sebagai pribadi mohon maaf kepada teman-teman staf pada siang pada hari ini. Dan hal-hal mungkin nanti bisa teruskan bagaimana kita saling maafkan, bagaimana nanti kita bukan hanya secara ucapan, mungkin bisa salaman atau secara hati ke hati, karena kita tidak mungkin melakukan setengah-setengah dalam persoalan Idul Fitri yang mungkin menghilangkan rasa salah dan hilaf kita, karena setiap kita bertemu pasti ada salah. Tidak mungkin ketika satu rumah itu tidak bertengkar. Katanya Wasil setiap hari sudah minggu dengan istrinya mungkin bertengkar, mungkin ada ya. Tapi yang bagian dari sebuah dinamika dalam sebuah keluarga, dalam keluarga yang itu adalah bagian untuk memperspektif diri bagaimana membangun sebuah keluarga dalam kelembagaan. Bawaslu adalah sebuah keluarga yang mungkin dalam 1 tahun ini kita ada salah dan hilaf, mohon maaf dari pimpinan semuanya, dan saya yakin tidak semua pimpinan ini kadang-kadang ada yang marah, kadang-kadang ada yang tidak, dan kadang-kadang satu saat marah kepada teman-teman staf. Pada kesempatan hari ini mohon maafkan semuanya, dan diharapkan bahwa dengan hari ini ke depan kita bisa melaksanakan kegiatan yang itu dimaksimalkan, bahwa dalam kegiatan ini dan ke depan dalam kegiatan progres Bawaslu Bondowoso bisa lancar, dan ini membangun sebuah komitmen bagi kita bahwa dengan hari ini tidak adalah satu bagian lembaga dan satu tubuh yang membangun lembaga Bawaslu Bondowoso kembali. Kalau memang ada salah yang mungkin bisa dimaafkan oleh
pimpinan, karena saya yakin pimpinan pasti punya salah pada kebutuhan Islam. Tuhan ini saya mohon maaf besar-besarnya mengaji Bapak Izin, dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena ada waktu makan siang katanya wasit sudah cukup waktu makan siang dan saya kasih waktu kepada Pak Bosuri sepanjang bagiannya. Jadi mungkin waktu kira-kira panjang ya, karena sudah jam 12 ya. Dan saya yakin Pak Bosuri ngerti kepada Mas Iwan Mas Wasir ya. Ya mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mudah-mudahan tidak ada nilai, karena yang pasti kami depan bukan doa pidato atau doa sebentar. Yang terhormat Ketua Bawaslu, Bapak Arsul, komisioner yang lain, ada Pak Ridwan, Pak Hashim, Pak Sek, semua staf Bawaslu dan Bawaslu. Pertama saya ucapkan maaf karena masih masa hari raya. Saya akan menyampaikan lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ridwan dan juga Pak Hashim. Beliau berdua menyampaikan ide dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan ujian kita, banyak godaan yang kita rasakan. Dan alhamdulillah saya yakin semuanya sudah lulus dalam melaksanakan ujian itu, sehingga saya meyakini bahwa puasa kita mabrur dan mabrur. Tadi permintaan dari Pak Ketua, saya menyampaikan tentang halal. Halal ini sebenarnya adalah sebuah istilah. Istilah ini muncul ketika Indonesia selesai menumpas pemberontakan DIY. Jadi kalau melihat sejarah, kita kembali ke sejarah. Jadi ketika Indonesia berhasil menumpas pemberontakan DIY, Indonesia ini menjadi carut marut para tokoh, para politisi, para tokoh agama. Ini saling hujat, kurang baik, saling menyalahkan, sehingga Presiden Soekarno ini bingung bagaimana untuk menyatukan bangsa yang baru saja merdeka, bangsa yang masih proses menapaki jalan untuk kemandirian diterpa dengan permasalahan pemberontakan, sehingga para tokoh ada luput dari pemerintah. Maka Presiden Soekarno minta pendapat kepada salah satu tokoh agama, yaitu Kiai Haji Habibullah, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga para tokoh itu tidak lagi saling menyalahkan. Jadi sejarahnya seperti itu. Maka Kiai Habibullah mengusulkan untuk mengundang para tokoh dalam acara silaturahim, momen silaturahim. Tapi Presiden Soekarno merasa kurang pas, karena silaturahim sudah biasa gitu. Ingin muncul suasana baru, bahasa baru yang simpel dan mengena, kan seperti itu. Maka Kiai Habibullah mengusulkan, singkatnya mengusulkan kegiatan halal bihalal. Karena dasarnya apa yang dilakukan para tokoh saat itu semuanya haram. Membicarakan kejelekan orang, menyalahkan orang, dan yang lainnya itu haram. Jadi hal-hal yang haram itu harus dihalalkan. Sehingga Kiai Habibullah mengusulkan kegiatan halal bihalal. Itu sejarah. Kalau di bahasa Arab tidak ada, istilah di Arab itu tidak ada istilah halal bihalal. Jadi saya sampaikan di momen kalau tercover terekam ketika halal bihalal tahun kemarin, saya juga pernah menyampaikan bahwa di Arab itu tidak ada istilah halal bihalal. Yang ada di Arab itu kullu amu antum bi khair. Seperti itu. Yang ada di Arab itu sebenarnya itu. Jadi kullu amu antum bi khair. Tapi di Indonesia muncul istilah baru bernama halal bihalal, menghalalkan apa yang telah mereka lakukan, memaafkan intinya. Jadi membicarakan kejelekan, menghujat dan yang lain itu dihalalkan, dibebaskan dari itu, saling memaafkan. Dan momen halal bihalal ini hanya ada
setelah bulan puasa. Setelah bulan puasa. Jadi momen Idul Fitri adanya halal bihalal. Selainnya itu nggak ada. Ini keistimewaan dari halal bihalal. Jadi kalau ada keistimewaan Ramadan di Indonesia, ada satu keistimewaan lagi, yaitu halal bihalal. Walaupun diawali dengan hal yang kurang enak, pemberontakan DIY. Itu sejarah. Itu ya yang perlu saya sampaikan, karena Pak Asim sudah warning dari awal. Saya juga akan banyak. Cuman yang pasti dari ujian yang kita lakukan selama 1 bulan kemarin, ditambah lagi ujian corona yang harusnya mudik tidak mudik, tapi saya yakin teman-teman yang tidak mudik pakai istilah lain yang intinya sama, silaturahmi. Pak Iwan misalkan silaturahmi, Pak Mansur silaturahmi, kami silaturahmi, Mas Iwan apalagi double silaturahmi. Jadi kita nggak mudik memang. Ujiannya itu kan berat, ujiannya berat. Di samping kita dituntut, bukan itu, ya memang kewajiban kita, kebutuhan kita untuk melaksanakan puasa, kita juga dituntut untuk tidak mudik. Tapi saya yakin kita semuanya sudah lulus. Dalam artian nanti kinerja kita ke depan akan lebih baik, karena kita diuji bulan puasa, kita masih harus melaksanakan tugas. Ya, kemarin ya, kita dituntut untuk mengerjakan apa yang tugas-tugas kita dalam keadaan kita puasa, yang energi kita yang pasti berkurang ya, karena kita tidak makan selama dari jam 4 perkiraan sampai jam 17 sekian ya. 17 terakhir itu 17.17 maghrib terakhir. Sebelumnya diawali dengan 12.23 mau Ramadan pertama. Jadi kita bisa melaksanakan itu, apalagi sekarang dengan kondisi kita yang sudah bugar. Saya yakin ujian itu telah kita lalui. Dan yang paling akhir, setelah ini kita mungkin saling bersalam-salaman. Di tangan ini ada energi, di jiwa kita ada energi, di tangan kita juga ada energi. Ketika kita nanti bersalam-salaman, terutama nanti yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, yang perempuan dengan laki-laki, sebaiknya juga seperti itu. Monggo dipersilahkan, karena tidak ada halangan untuk itu. Bagi yang punya wudhu tidak apa-apa, yang tidak bersentuhan. Bagi yang punya wudhu tidak apa-apa juga. Bukan dalam artian saya menghalalkan itu, tidak. Karena ini budaya. Kita ini satu keluarga. Ya, kita ini satu keluarga. Dan saya yakin tidak akan ada energi negatif yang muncul. Saya yakin ini energi positif yang akan datang. Terus yang paling akhir, saya ketika melihat ibu-ibu pakaian putih seperti ini, saya meyakini bahwa di luar Bawaslu, para ibu-ibu ini menjadi kelompok pengajian perempuan. Kenapa? Karena ketika Bu Utamfi pakai baju putih, semuanya pakai baju putih kecuali yang tidak pakai. Tapi saya yakin ibu-ibunya semuanya pakai baju putih. Saya juga bingungan, saya tidak punya baju putih, ada ya sudah lama ya, saya cari tadi mana baju putih. Jadi saya di Bandung. Ulangi pelanggaran ini. Jadi putih, jadi kembali kita putih, kembali kita fitri. Ya, kembali kita menjadi fitri, menjadi bersih. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf Bawaslu Kabupaten Bondowoso. Secara pribadi, ini singkat saja. Ini kebetulan juga Pak Prinsa sudah datang. Semoga Pak Prinsa nanti apa ya, memberikan penutup Pak. Sekalian bawa penutup ya Pak ya. Secara pribadi, pada beliau Bapak Komisioner, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya karena biasanya saking seringnya bersentuhan langsung itu biasanya identik banyak salahnya. Semakin banyak saya ngoceh, semakin banyak saya ngomel, maka itu identik semakin banyak salah saya. Tentunya dari sisi lisan saya. Saya kira itu mungkin kalau ada hadis ya, kalau
sholatmu itu untuk saya, puasamu itu untuk saya. Namun sehingga saya senang sekali di tahun ini saya tetap masih bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan sekalian, dengan Pak Iwan. Itu adalah salah satu nikmat yang terbesar selain iman, bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan sesamanya, bisa dimaafkan dengan sesamanya. Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ditutup oleh Pak Pinchas, mau nanti ditutup dengan doa Pak Masyori, dan nanti teknisnya kita berdiri dulu Pak untuk berkeliling berjalan tangan di depan sini. Oh Pak Yesus tidak berkeluhan. Monggo Pak. Oh Pak bisa langsung doa. Harusnya nggak mau ini. Oh siap. Langsung ditutup dengan doa. Monggo Pak. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugas kita ke depan, dan apa yang telah kita lakukan selama ini kita sebagai ibadah oleh Allah. Apa yang menjadi niat kita ke depan kita berkata Allah, apa yang menjadi keinginan kita ke depan dimakbul semuanya oleh Allah. Ala hadiniya wa ala qurniyatin shol. Al-Fatihah. ولله